Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali Allah kumpulkan kita dalam majlis yang penuh berkah ini, majlis tadabbur Al-Quran. Semoga Bapak dan Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa juga Allah berikan kepada seluruh keluarga beliau, dzurriyyah beliau, kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan kepada kita dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, pagi ini kembali kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan surah Al-Anfal dimulai dari ayat 62 sampai ayat 69 insyaallah ya. Baik, sebelum kita masuk kepada tadabbur ayat 62, kita lihat kembali di halaman yang sebelumnya, ayat terakhir ya. Di ayat yang terakhir yang kemarin kita tadabburi, Allah berkata, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim ya. Atau kita lihat lagi ayat sebelumnya ya. Ya cukup panjang, ya cukup ayat satu ayat saja ya. Kemarin kita insyaallah masih ingat ya, kita membahas di ayat-ayat terakhir tentang arahan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi orang-orang ahlul kitab ya, orang-orang ahlul kitab yang melanggar perjanjian ya. Jika mereka pelanggar perjanjian, maka mereka harus diperangi. Tapi kalau mereka kemudian setelah diperangi, wa in janahu lisalmi, kalau kemudian mereka terlihat condong untuk kembali berdamai, fajnah laha, maka condonglah kalian kepadanya untuk berdamai juga. Kemarin sudah kita jelaskan, kalau yang kita perang itu ada ahlul kitab dan kemudian dia minta berdamai, maka arahan daripada Allah adalah terima perdamaian mereka. Kecuali kalau orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin, orang-orang yang bukan tergolong ahlul kitab, maka mereka harus terus diperangi meskipun memberikan sinyal-sinyal untuk meminta perdamaian, karena perdamaian dengan mereka hanya bisa dilakukan kalau mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah atau mengakui Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan dan kemudian masuk ke dalam agama Islam ya. Sedangkan ahlu kitab tidak, dia bisa tetap dengan agamanya karena memang ahlu kitab memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan syariat Islam. Nah, kepada mereka ini Allah izinkan untuk fajnah laha ya, untuk condong juga kepada mereka, artinya menimpali atau menyambut inisiatif mereka untuk berdamai. Wa tawakkal 'ala Allah. Ya, meskipun demikian, mungkin sebagian umat Islam merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan, barangkali nanti mereka akan kembali menikam dari belakang ya, karena memang tidak ada kata damai yang sesungguhnya dari mulut mereka ya. Semua itu mungkin barangkali cuma strategi untuk menyelamatkan diri. Namun kita hormati ya syariat Islam, kita hormati instruksi Allah terkait dengan mereka ahlu kitab ini. Dan adapun yang potensi-potensi yang mungkin bisa terjadi di belakang itu, maka kita bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Kata Allah, bertawakal kepada Allah, serahkan diri kalian kepada Allah, serahkan diri kalian kepada syariat Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah Maha mendengar apa saja nanti akan dilakukan oleh orang-orang yang melanggar perjanjian tersebut, dan Allah Maha mengetahui. Apalagi kalau ayat ini khusus kepada ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka tentu nanti pun Allah akan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad jika memang dalam perjalanan waktu ada gelagat-gelagat yang tidak baik daripada ahlul kitab tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya pada pagi hari ini kita akan masuk ayat 62 ya. Allah mengatakan wa in yuridu ay yakhda'uka, setelah berdamai, setelah tadi berperang kemudian berdamai, maka kemudian dalam perdamaian tersebut terlihat indikasi mereka akan menipu umat Islam ya. Wa in yuridu ay yakhda'uka, dan jika mereka bermaksud, ada keinginan, nampak keinginan, an yakhda'uka, untuk menipumu ya.
Kalau seandainya ada keinginan dari mereka untuk menipumu, maka kata Allah, fa inna hasbakallah. Maka sesungguhnya cukuplah bagimu sebagai penolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir, ya. Nggak usah khawatir dengan tipu muslihat mereka, ya, gerakan-gerakan rahasia yang mereka lakukan untuk menyerang kalian atau untuk mencelakakan kalian, maka fa inna hasbakallah. Sesungguhnya cukuplah Allah bagi kalian, yaitu sebagai penolong, sebagai pembela, ya, sebagai penyelamat. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Sesungguhnya dialah Allah yang akan memberikan kepada engkau kekuatan, yang akan menguatkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binasrihi, dengan pertolongannya, ya, dan juga wabil mu'minin, dan dengan pertolongan hamba-hambanya yang beriman, para sahabat-sahabat yang setia, ya, yang berjuang mengorbankan harta, bahkan sampai jiwa dan keluarga untuk membela Rasulullah dan membela agama Allah. Jadi Allah mengatakan, jika mereka bermaksud nanti untuk menipumu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya cukuplah bagimu Allah sebagai penolong, ya. Tidak usah khawatir. Huwallazi ayyadaka binasrih. Dialah nanti yang akan menolong engkau, memperkuat engkau wahai Muhammad dengan pertolongannya, wabil mukminin, dan demikian juga dengan bantuan saudara-saudaramu daripada orang-orang mukminin, ya, orang-orang mukminin itu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim, ya, wa allafa baina qulubihim, dan sesungguhnya Allah lah yang telah mentaklif di antara hati-hati mereka. Mereka di sini tentu kembali kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul beriman kepada beliau. Wa'allafa baina wa- Jadi kalau kita kembali kepada ayat yang sebelumnya, Allah mengatakan nanti Allah akan menolong engkau wahai Muhammad dengan pertolongannya dan dengan pertolongan orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin. Jadi wa'allafa baina qulubihimnya ini, mereka ini kembali kepada orang-orang mukmin yang menolong Rasulullah. Itu para sahabat yang berasal daripada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, lalu Allah memberikan gambaran bagaimana eh, eh, satunya hati orang-orang mukminin yang membela Rasulullah ini. Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim, dan sesungguhnya Allah telah mempersatukan hati-hati mereka. Ya, dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan qulubihim di sini adalah ada yang mengatakan hati-hatinya orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, ya. Dua buah suku yang terdapat di Madinah, suku besar yang tadinya saling berperang, saling berbunuh-bunuhan sebelum Nabi Muhammad datang. Kemudian setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan kemudian tegak Islam di sana, dan mereka pun berbondong-bondong masuk agama Islam, yang tadinya dua kabilah ini tidak ada hari yang mereka lalui kecuali pasti berperang, pasti saling menumpahkan darah. Namun dengan Islam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mentaklif hati mereka. Wa allafa baina qulubihim, dan dialah Allah yang telah mempersatukan hati-hati mereka. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan mereka di sini maksudnya adalah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Bagaimana dalam sejarah digambarkan eh, kesatuan hati, ya, kemesraan, kecintaan antara kaum Ansar dan Muhajirin yang luar biasa. Bagaimana orang-orang Ansar tersebut membuka rumah mereka, bahkan membuka seluruh hati mereka untuk saudara-saudara mereka yang tadinya tidak mereka kenal, ya, yang datang jauh dari Mekah. Tapi karena Islam semata-mata, mereka berikan harta mereka, mereka berikan bahkan, ya, seperti dalam sirah kita kita baca, ada di antara sahabat tersebut yang memiliki istri dua, ada yang tiga, yang orang-orang Ansar. Karena ada sebagian orang-orang orang-orang muslimin dari Mekah itu, kaum muhajirin itu yang datang, tidak sempat bawa istrinya, atau mungkin dia masih bujangan atau dan lain sebagainya. Melihat temannya tersebut yang datang daripada orang-orang muhajirin ini tidak memiliki pasangan, ya, maka mereka rela, ya, untuk memberikan salah satu istrinya, diceraikan dulu, kemudian diberikan kepada temannya daripada kaum muhajirin tersebut atau sahabatnya. Ada yang memberikan uangnya, ada yang memberikan rumahnya, ada yang memberikan tanahnya, ya. Namun juga dalam sejarah disebutkan orang-orang muhajirin ini juga orang-orang yang bukan orang-orang oportunis, ya. Mentang-mentang diberikan rumah, harta, istri, mereka juga tidak sekonyong-konyong mengambilnya, enggak.
Ada sahabat yang mengatakan, saya tidak butuh itu semua, cukup tunjukkan saya di mana pasar. Karena dia ahli berdagang, di mana ada pasar, di situ dia akan berusaha. Luar biasa sekali gambaran persaudaraan para sahabat pengikut Nabi Muhammad SAW di Madinah ini. Baik sesama orang Madinah yang berasal daripada kaum Azraj dan Aus, dan begitu juga persaudaraan antara orang-orang Ansar yang merupakan penduduk asli kota Madinah dengan orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Makanya kata Allah, wa allafa baina qulubihim, dan dialah Allah yang telah mentaklif, yang telah mempersatukan di antara hati-hati mereka tersebut. Orang-orang tersebut, kenapa akhirnya mereka bisa kompak menolong, membela Nabi Muhammad SAW, padahal mereka dari latar belakang kabilah yang berbeda-beda, bahkan bukan saja berbeda-beda, malah sebelumnya bermusuhan dengan permusuhan yang luar biasa. Maka semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang mentaklif hati mereka dengan Islam. Kata Allah selanjutnya, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Ya, kalaulah engkau mau membelanjakan ma fil ardi jami'an, apa-apa dari kekayaan dunia yang ada di bumi ini semuanya, ma allafta baina qulubim, maka sungguh kamu tidak akan sanggup mempersatukan hati mereka. Ya, maksudnya adalah kalau seandainya seluruh kekayaan bumi ini, Bapak dan Ibu, dengan emasnya, dengan peraknya, dengan intan berliannya, mutiaranya, semua diberikan oleh Allah untuk supaya membuat hati orang Aus dan Khazraj ini bersatu, atau antara orang Ansar dengan Muhajirin itu bersatu, maka sungguh semua kekayaan dunia ini tidak akan sanggup untuk menyatukan mereka. Meskipun semua dikasih harta masing-masing 1 triliun begitu misalkan. Ya, sehingga mereka dengan syarat mereka berdamai, dengan syarat mereka berbaikan. Nggak mungkin. Ya, karena banyaknya faktor-faktor yang memisahkan hati mereka. Namun dengan izin Allah, Allah mengatakan, "Walakinallaha allafa bainahum." Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya mereka itu maha perkasa, Allah itu maha perkasa, lagi maha maha bijaksana. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini luar biasa ya, menjadi renungan bagi kita betapa takliful qulub itu merupakan sesuatu yang sangat berharga ya. Baik di level yang kecil, begitu juga dalam level yang lebih luas dalam berbangsa dan bernegara. Ya, dalam level yang kecil ya, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi suatu perkumpulan, taklif qulub itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Ya, maka kalau sudah ada taklif qulub, jangan dirusak. Jangan karena perkara yang sepele kita kemudian keluar, kemudian kita memperbesarnya sehingga terjadi permusuhan, bibit-bibit permusuhan. Jangan sampai demikian, karena takliful qulub itu sesuatu yang sangat-sangat mahal sekali. Ketika ada suatu perkumpulan, organisasi atau komunitas, terasa di situ ada takliful qulub, maka jaga itu sebaik-baik mungkin, ya. Jaga sebaik-baik mungkin, karena memang mahal sekali harganya. Bahkan Allah mengatakan, kalau semua kekayaan di dunia ini dinafkahkan untuk menyatukan hati-hati manusia, maka nggak mungkin itu dilakukan. Tetapi Allah yang hanya bisa melakukan ta'liful qulub tersebut. Makanya kita berdoa senantiasa kepada Allah ya, agar hati-hati kita senantiasa disatukan ya, minimal dalam komunitas yang kecil ya, kalau bisa tentu dalam skop yang besar, dalam skop umat Islam berbangsa dan bernegara. Walakin Allah allafa bainahum, dan akan tetapi Allah lah yang telah mentaklif hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha maha bijaksana. Makanya dalam sejarah perjuangan Islam ya, banyak pemimpin-pemimpin itu yang lebih mementingkan ta'liful qulub dibanding menegakkan sesuatu yang ya katakanlah sifatnya keputusan yang memang seharusnya dilakukan, daripada menegakkan suatu keputusan yang membuat salah satu golongan berkecil hati, salah satu golongan mungkin melakukan pemisahan diri, bahkan pemberontakan. Maka pemimpin yang bijaksana, dia lebih memilih untuk tidak menerapkan aturan itu selama ta'liful qulub ini tetap bisa dijaga. Ya, dan itu pula lah mungkin dulu yang mendasari kenapa kalau kita bicara sedikit sejarah bangsa kita, kenapa dulu yang pada dasarnya Indonesia ini akan didirikan dengan berpedoman kepada kesepakatan pemimpin di awal yang
berdasar kepada Piagam Jakarta ya, di mana di situ disebutkan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Dan kemudian terlihat ada gelagat yang tidak puas ya dari pemeluk agama lain yang indikasinya mengarah kepada perpecahan bangsa, kepada pemberontakan dan lain sebagainya. Maka akhirnya para ulama-ulama kita legowo ya untuk melepas pasal tersebut, melepas ketentuan tersebut, sehingga akhirnya bangsa ini kembali bersatu ya dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya alhamdulillah sampai hari ini kita masih hidup di bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu. Insya Allah semoga Allah jaga selalu bangsa dan negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi ya, wahai nabi itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbukallah, cukuplah bagimu Allah, wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan begitu juga cukuplah bagi orang-orang yang beriman dengan engkau Allah sebagai penolong. Ya, di sini bisa dua menerjemahkannya ya. Bisa kita terjemahkan dengan cara yang pertama, ya, wahai Nabi, cukuplah bagimu sebagai penolong Allah, dan demikian juga sebagai penolong bagimu orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mukmin, ya. Tapi rasa-rasanya tidak mungkin kita sejajarkan Allah dengan orang-orang mukmin. Maka ada cara menerjemahkan yang kedua, wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah sebagai penolong, dan cukup pula lah Allah, atau cukup jugalah Allah itu sebagai penolong bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang mukmin. Nah, dua-duanya sebetulnya bisa ya. Dua-duanya sebetulnya bisa untuk memahami dan tidak ada yang salah. Tapi kalau kita ingin mencari yang kira-kira lebih dekat kepada pemahaman yang tepat, maka mungkin pemahaman yang kedua yang lebih tepat, yang diartikan wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu Allah sebagai penolong, dan demikian juga cukuplah bagi orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang mukmin Allah sebagai penolong mereka. Jadi dua-duanya antara Nabi dan orang-orang mukmin, cukuplah Allah bagi mereka sebagai penolong. Ya, jadi tidak usah gentar, tidak usah takut menghadapi orang-orang musyrikin, kafirin, munafikin, atau orang-orang penipu atau pengkhianat-pengkhianat yang ada dalam tubuh umat ya. Allah akan menolong mereka. Allah akan menolong nabinya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin, para pengikutmu, para sahabat, alal qital, untuk berperang. Ya, harrid ini artinya serukanlah, kobarkanlah, hasutlah begitu ya. Hasutlah orang-orang mukmin atau kerahkanlah orang-orang mukmin yang bersamamu itu untuk berperang di jalan Allah. Jadi Nabi diperintahkan secara terang-terangan untuk menyeru para sahabat, orang-orang mukmin yang bersama beliau untuk masuk maju ke medan pertempuran dalam jihad perperangan ya, jihad fisabilillah, al-qital. Kemudian kata Allah, iyakun minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Ya, memang waktu itu penduduk Islam masih sedikit ya. Jumlah Nabi Muhammad dan para sahabat di Madinah masih sedikit. Namun demikian Allah tetap perintahkan kepada nabinya untuk menyeru orang-orang mukmin untuk berperang. Nah, tapi tentu Allah juga Maha Bijaksana. Allah tadi dikatakan Hakim, Maha Bijaksana. Allah tentu juga tidak bermaksud membuat orang-orang mukmin ini mati konyol di peperangan ya. Di samping di peristiwa perang Badar, Allah telah selamatkan orang-orang mukmin, berikan kemenangan dengan menurunkan para malaikat. Nah, di lain sisi di ayat ini Allah mengatakan untuk memotivasi Nabi Muhammad dan para sahabat orang-orang mukmin untuk berperang, Allah mengatakan, in yakun minkum ishruna sabirun, kalau ada di antara kalian ya yang akan ikut berperang itu ishruna sabirun, 20 orang saja. Tapi orangnya orang yang bagaimana? Orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi peperangan, tidak lari, tidak kabur ya. Bersemangat membela agama ya, sabar, tidak berpaling dan menahan diri atas semua bentuk penderitaan yang mereka alami dalam peperangan itu, maka kata Allah, yang 20 orang tersebut, 20 orang yang sabar tersebut, yaghlibu mi'atain. Mereka niscaya akan dapat mengalahkan 200 orang. Berarti 10 kali lipat. Jadi 20 orang daripada orang-orang mukminin yang sabar itu, kata Allah, nanti mereka kalau
berperang, mereka pasti akan bisa mengalahkan 200 orang. Ya, itu janji Allah. Jadi kalau ada 20 orang berarti bisa mengalahkan berapa itu Bapak Ibu? Kalau 20 mengalahkan 200. Kalau 40 berarti 400 ya. Kalau 50 berarti 500. Artinya 10 kali lipat dari jumlah kaum kaum muslimin akan bisa mengalahkan 10 kali lipat eh, jumlahnya orang-orang musyrikin atau orang kafir. Wa in yakum minkum mi'ah, dan kalau seandainya jika ada dari kalian itu 100 orang jumlah pasukan Nabi Muhammad SAW, maka dia dapat mengalahkan yaghlibu alfan. Maka dia akan dapat mengalahkan 1.000 orang daripada pasukan orang-orang musyrik. Nah, kelipatan 10 masih ya. Ini cuma contoh saja. Kalau 20 bisa mengalahkan 200. Kalau 100 berarti bisa mengalahkan 1.000 karena dia mengalahkan 10 kali lipat daripada musuhnya. Minalladzina kafaru, dari kalangan orang-orang yang kafir. Dapat mengalahkan 1.000 orang dari kalangan orang-orang yang kafir. Bi'annahum qaumun la yafqahun. Kenapa mereka bisa dikalahkan? Orang-orang kafir itu meskipun jumlahnya 10 kali lipat. Sebabnya karena bi'annahum qaumun la yafqahun. Karena mereka itu adalah kaum, ya, orang-orang yang la yafqahun, tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Tidak mengerti ya, mana yang baik, mana yang buruk, atau mungkin tidak mau mengerti. Sepertinya mungkin faham, mengerti, tapi tidak mau faham, tidak mau mengerti. Maka akhirnya Allah berikan kepada mereka siksaan, kehancuran ya di dunia ya sebelum azab di akhirat dengan diberikannya kepada mereka musuh mereka yaitu umat Islam yang jumlahnya sedikit tapi bisa mengalahkan 10 kali lipat jumlahnya mereka. Kemudian di ayat yang selanjutnya ya sebelum kita masuk kepada ayat selanjutnya, di sini berarti Bapak dan Ibu secara hukum fikihnya kalau jumlah pasukan muslimin itu kurang dari 10 kali lipat, maka wajib hukumnya orang Islam untuk berperang sampai titik darah penghabisan. Jadi misalkan jumlah orang muslimin 100 gitu ya, dan jumlah orang kafirin atau musyrikin itu maksimal 1.000 atau 900. Nah, dalam kondisi seperti ini, wajib hukumnya untuk terus berperang. Nggak boleh kabur, nggak boleh berpaling. Tapi kalau jumlah mereka 1.100, 1.200, maka berarti telah melewati kapasitas kemampuan mereka yang dijanjikan oleh Allah. Maka dalam kondisi demikian, bolehlah mereka merasa gentar, bolehlah mereka merasa takut, bahkan kalau mungkin mereka mundur, ya, mengatur strategi dulu, kembali pulang, tidak melanjutkan peperangan. Tapi kalau jumlahnya masih dalam rank atau dalam batasan 10 kali lipat, maka dalam hukum ayat ini, tidak boleh hukumnya Nabi dan para pengikutnya, dan juga umat Islam, ya, ini pada saat itu ya, bukan berlaku sampai hari ini, pada saat tersebut, tidak boleh mundur ya selagi jumlahnya masih 10 kali lipat ke bawah. Tapi kalau sudah lebih 10 kali lipat jumlahnya mungkin 1.100 bahkan 1.500, maka itu boleh mundur ya. Nah, tentu ini merasa berat bagi para sahabat Bapak dan Ibu ya. Mereka meskipun dikatakan mereka yakin dengan pertolongan Allah, tapi yang namanya sifat-sifat manusia ya, melihat orang yang begitu banyak jumlahnya 10 kali lipat, pasti ada perasaan takut, ya, perasaan ingin kabur, perasaan gemetar, gentar, keder juga ya dalam berperang tersebut ya. Tapi kan Allah sudah jelaskan jumlah kalian yang 10 bisa mengalahkan 100, yang 100 bisa mengalahkan 1.000. Tapi sifat-sifat manusiawinya tidak bisa dihilangkan. Pasti mereka juga akan tetap merasa takut ya. Nah, oleh karena itu Allah yang maha bijaksana, yang maha tahu dan maha bijaksana, kemudian menurunkan ayat berikutnya. Ayat 66 yang oleh para ahlu ta'wil, ahlu tafsir dikatakan menasakh, menghapus ketentuan ayat yang sebelumnya. Di situ Allah mengatakan, Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang, ya, setelah yang tadi diberlakukan, maka sekarang, kata Allah, khaffafallahu ankum. Allah telah meringankan untuk kalian. Ya, apa yang diringankan nanti kita lihat di bawah. Wa alima anna fikum du'afa. Dan Allah itu mengetahui bahwasanya di antara kalian itu, pada kalian itu ada kelemahan, ada lemah fisik, ada lemah mental, lemah semangat, ya. Sehingga kalau dibebani satu orang membunuh 10 orang mungkin capek gitu ya. Mungkin lemah, mungkin tidak berdaya. Ya, padahal itu juga sebetulnya janji Allah ya. Tidak semerta-merta dengan kekuatan mereka. Tapi ya begitulah yang namanya manusia,
senantiasa berkeluh kesah, senantiasa merasa ada kekhawatiran, ketakutan, meskipun telah dijanjikan Allah dengan kemenangan sekalipun. Maka melihat fenomena para sahabat yang sedikit nampak agak kurang yakin ya dengan janji Allah ini, karena satu orang bagaimana mungkin bisa mengalahkan 10 orang begitu dalam pikiran mereka, maka lalu Allah turunkan nasakh, ya Allah hapuskan rumus tersebut. Kata Allah, Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan untuk kalian. Wa alima anna fikum du'afa, dan Allah itu tahu bahwasanya pada kalian itu ada kelemahan, lemah fisiknya, lemah juga semangatnya, lemah juga keberaniannya, mentalnya begitu. Maka sekarang Allah berikan keringanan. Bagaimana bentuk keringanannya? Bagaimana bentuk keringanannya? Maka Allah mengatakan fa iyyakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar, maka dia bisa mengalahkan 200. Tadi 100 berbanding 1000 ya, Bapak Ibu ya. Berarti 10 kali kali lipat. Sekarang Allah diskon, Allah ringankan. Kata Allah, kalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar berperang, maka dia dapat mengalahkan 200. Berarti sekarang berapa Bapak Ibu perbandingannya? 1 banding 2 ya. Ya, it's okay lah kata orang sekarang ya. Kalau berperang kita 1 lawan 2 itu kan cukup make sense gitu. Cukup cukup pede kita berperang. Ya. Sehingga ya kita teruskan dulu ya. Wa iyyakum minkum alfun, dan kalau seandainya ada di antara kalian jumlah kalian itu 1000, maka yaghlibu alfain. Maka dia dapat mengalahkan 2000 orang biiznillah. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, ayat ini menasakh atau menghapuskan ketentuan di ayat sebelumnya yang sebelumnya mewajibkan orang-orang mukmin berperang meskipun jumlah pasukan musuh 10 kali lipat. Maka di ketentuan ayat yang 66 ini Allah wajibkan peperangan itu kalau jumlah orang-orang musyrikin itu maksimum 2 kali lipat. Artinya kalau orang muslimin 100, nah orang-orang kafir 200 ke bawah itu wajib berperang. Tapi kalau jumlah mereka 250, 300, nah itu boleh ada dispensasi untuk tidak berperang, untuk menunda dulu peperangan, mencari dulu strategi yang lain ya. Karena memang Allah telah berikan keringanan. Mungkin Allah Allah tahu ya, bukan mungkin Allah tahu banyak di antara orang-orang Islam ini, pengikut Nabi Muhammad waktu itu yang kurang yakin, benar nggak sih satu orang bisa mengalahkan 10 gitu ya. Sehingga mereka tetap semangat berperang. Nah, maka sekarang Allah ringankan 1 banding 2. Nah, kalau nggak sanggup juga ya sudahlah, berarti memang nggak punya keinginan sama sekali untuk berjihad. Nah, 1 banding 2, dan itu pun juga dengan pertolongan Allah tentunya. Ya, nah itulah bentuk keringanan Allah berikan. Kalau mereka jumlahnya 100 mengalahkan 200, kalau jumlahnya 1000 bisa mengalahkan 2000 ya. Kalau jumlah muslimin kafirin musyrikin di bawah itu atau sama 2000 persis, sama dan lebih kecil ya gitu ya rumus matematikanya ya. Jika jumlah musuh sama dan lebih kecil daripada 2 kali lipat, maka wajib terus berperang. Tapi kalau sama dan lebih besar atau lebih besar ya, maka boleh hukumnya menunda peperangan atau mungkin berbalik badan dari medan peperangan. Baik, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa menyertai orang-orang yang sabar, tidak pernah luput dalam penjagaan Allah, pandangan Allah, catatan pahala Allah orang-orang yang sabar tersebut. Maka nali nabiyin an yakuna lahu asra. Kemudian di ayat berikutnya Bapak dan Ibu, ya, ini membahas tentang teguran Allah ya kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat yang ketika perang Badar itu belum ada izin untuk membolehkan mengambil ghanimah, namun mereka terlihat sudah mulai mengumpulkan ghanimah-ghanimah dan memilikinya. Di sini Allah mengatakan, maka nali nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Kata Allah, tidaklah ada kebolehan, ya, tidaklah ada kebolehan li nabiyyin, bagi nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yakuna lahu asra, bahwasanya dia memiliki tawanan, hatta yuskhina fil ard, sampai sehingga dia terus berperang melumpuhkan musuh di bumi, ya. Bagaimana kita memahami ini Bapak dan Ibu? Artinya
kita tentu harus memahami cerita di balik ayat ini. Jadi dalam perang Badar tersebut, Bapak dan Ibu, tentunya banyak ada orang-orang musyrikin yang terbunuh, jumlahnya saya lupa, kemarin sudah kita sebutkan, dan ada yang ditawan, ya. Ada yang ditawan oleh pasukan umat Islam, ya, jumlahnya mungkin sekitar 70, ya. 70 orang. Nah, yang 70 orang ini tadinya ada perbedaan pendapat. Ditanya oleh Nabi kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, maafkan saja mereka. Mereka itu kan dulu saudara-saudaramu. Ya, ada bahkan di antara mereka itu yang masih memiliki hubungan darah dengan Nabi. Ya, lepaskan saja mereka, pulangkan mereka ke kampungnya." Karena memang Abu Bakar ini terkenal sebagai sahabat yang hatinya sangat lembut, ya, hatinya sangat lembut, penghibah, penyayang begitu. Jadi itu sarannya Abu Bakar. Tapi kalau Umar tidak, ditanya lagi, "Wahai Umar, apa pendapatmu?" Kata Umar, "Tebas lehernya ya Rasulullah. Bunuh mereka semua." Nah, itu Umar. Kemudian yang ketiga ditanyakan lagi kepada Ali bin Abi Thalib, dalam satu riwayat, beliau menawarkan seandainya mereka itu dijadikan tawanan perang, minta tebusan. Jadi jangan dilepas dan jangan dibunuh. Kalau mau lepas, ya bayar dulu 1 orang 7 dinar, ya. 1 orang 7 dinar, ya 7 dinar dikali berapa 1 dinar itu, ya. Saya lupa 1 dinar berapa jumlahnya sekarang. Ya, ya katakanlah 1 orang 100 juta barangkali gitu, ya. Nah, berarti 70 orang berarti berapa itu? 7 miliar tebusannya. Nah, pada saat itu Rasulullah hampir saja menerima pendapat tersebut, menerima pendapat yang meminta Nabi Muhammad mengambil sikap atau mengambil keputusan untuk menawan mereka dan menjadikan mereka meminta tebusan untuk mereka. Ya, nah inilah yang waktu itu ditegur oleh Allah, dan sebagian para sahabat pun juga sudah mulai berlomba-lomba mengumpulkan ghanimah. Ya, ada yang mengambil pedang, ada yang mengambil tameng, ada yang mengambil emas, dan ada juga yang memilih-milih tawanan. Ya, padahal waktu itu belum turun izin Allah untuk mereka mengambil tawanan dan mengambil harta rampasan perang tersebut. Maka di sini Allah mengatakan, dan tidaklah ada kebolehan, tidak pantas bagi Nabi an yakuna lahu asra. Ya, padahal bukan Nabi juga sebetulnya yang inginnya. Sahabat waktu itu yang menyarankan, ya, sahabat yang waktu itu katakanlah memberikan usulan kepada Nabi. Tapi Allah luruskan pada waktu itu kejadian tersebut dengan Allah mengatakan, tidaklah pantas bagi Nabi untuk memiliki tawanan hatta yuskhina fil ard, sampai dia melumpuhkan musuh dengan totalitas. Ya, jadi perang aja belum selesai, ya, Islam belum tegak, orang-orang musyrikin masih banyak yang belum terbunuh, yang kabur ke Mekah, ya. Jadi nggak usah bicara asra dulu, begitulah, nggak usah bicara tawanan dulu. Kalau perlu memang ikuti usulan Umar, bunuh aja semua supaya Islam itu betul-betul tegak, ya, Islam itu betul-betul mulai disegani dan ditakuti, ya, karena kalau dibiarkan lepas begitu saja seperti usulannya Abu Bakar, ya bisa jadi nanti ya, yang dipropagandakan ya kelemahan umat Islam gitu, ya. Oh, mereka bisa kabur gitu, ya. Ternyata mereka orang-orang bodoh, orang-orang Islam itu tidak memiliki strategi, kita bisa kabur dengan mudah. Nah, ini tentu propaganda yang tidak baik. Makanya di sini Allah katakan hatta yuskhina fil ard, sampai dia bisa melumpuhkan di atas bumi. Artinya dia bisa melumpuhkan musuh dengan totalitas. Nah, kemudian di sini Allah sebutkan turiduna aradad dunya. Kalian wahai para sahabat, ya, tadi memberikan usulan untuk menawan segala macam, menebus dengan tebusan. Turiduna dan kemudian kalian mulai pula mengambil ghanimah. Kata Allah, turiduna aradad dunya. Kalian mulai nampak menginginkan, menghendaki harta benda dunia. Jadi udah mulai nampak sifat-sifat manusianya, ya. Mentang-mentang menang dalam peperangan, ada tawanan, ada harta rampasan perang, mulai sibuk membahas yang mana untuk Nabi, yang mana untuk mereka, begitu, ya. Bahkan mereka pula yang ngatur-ngatur, buat Nabi ini tawanan ini aja gitu. Minta saja tebusan, ya. Nanti kita dapat uang. Ya, sibuk sudah membahas soal pembagian harta rampasan perang. Padahal kata Allah, wallahu yuridul akhirah. Padahal Allah menghendaki untuk kalian itu kemenangan akhirat, kesuksesan dan kejayaan akhirat. Artinya, nggak usah pikirkan itu. Berperang saja terus secara totalitas, ya. Jangan sampai mulai nampak kecintaan kepada dunia dalam hati kalian.
Ya, karena Allah menginginkan kepada kalian akhirat. Ya, meskipun nanti sebetulnya Allah juga akan bolehkan kepada mereka. Tapi kan ini teguran dari Allah. Ya, kalian yang tadinya di rumah berangkat dari rumah ingin berperang untuk agama Allah, begitu diberikan kemenangan mulai nampak gelagat kalian gitu. Mulai nampak hawa nafsu kalian untuk dunia. Membahas tawanan lah, berapa jumlah tebusan yang akan diminta lah. Kemudian mulai sibuk mengumpul-ngumpulkan harta rampasan perang, ya yang seharusnya itu apa? Ya terus berperang. Kalau perlu kejar sampai ke Mekah gitu. Kejar sampai ke Mekah sampai menumpas habis mereka semua. Jangan mikir-mikir uang dunia dulu gitu. Begitu kira-kira maksud daripada ini. Turiduna aradat dunia. Kalian sudah mulai nampak menghendaki harta benda dunia. Wallahu yuridul akhirat. Sementara Allah sesungguhnya menginginkan untuk kalian akhirat. Kesyahidan. Ya, sampai kalian mati syahid karena berperang di jalan Allah. Itu yang Allah inginkan supaya kalian nanti mendapatkan surga tanpa hisab, ya. Wallahu azizun hakim. Namun demikian Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, kemudian Allah itu teguran, ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan laula kitabun minallahi sabaqa. Kalaulah bukan karena ada ketetapan kitab di sini, ketetapan bukan kitab Al-Qur'an, ya. Laula kitabun, kalaulah bukan karena ada ketetapan dari Allah sabaqa yang telah berlalu. Artinya apa ketetapan dari Allah yang telah berlalu itu? Allah sebetulnya memang sudah menetapkan, tapi belum dikasih tahu saja gitu, ya. Bahwasanya boleh hukumnya bagi Nabi dan para pengikutnya yang berperang untuk mengambil harta rampasan perang. Boleh juga mengambil tawanan, boleh juga meminta tebusan dan seterusnya. Tapi tentu ini belum Allah maklumatkan, belum Allah umumkan begitu. Belum diumumkan tapi sudah terlihat berebut begitu. Sudah terlihat mulai mengejar-ngejar dunia. Nah, di sini Allah peringatkan mereka, Allah ajari mereka, Allah apa namanya perbaiki adab mereka, para sahabat yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, laula kitabun minallah, kalaulah bukan karena memang ada ketetapan dari Allah yang sebetulnya memang membolehkan kepada kalian untuk mengambil harta ghanimah itu yang telah terdahulu, ya, tapi belum dimaklumatkan, ya. Tapi memang sejak awal dalam Al-Qur'an itu yang belum turun kepada Nabi Muhammad, tapi kan Al-Qur'an telah turun di langit dunia kepada malaikat Jibril, ya, yang di situ nanti ada ayat yang membolehkan tapi belum turun masalahnya. Makanya kata Allah, kalaulah bukan karena ada ketetapan dari Allah yang telah terdahulu dalam Al-Qur'an yang masih belum turun, ya, masih di langit dunia letaknya, maka kata Allah lamassakum fima akhadhtum adzabun azim. Maka sungguh akan menimpa kalian fima dalam apa-apa yang telah kalian ambil daripada harta rampasan perang tersebut adzabun azim, azab yang sangat besar. Karena mengambil sesuatu yang belum ada izinnya. Karena dulu Bapak dan Ibu rahimakumullah, di zaman nabi-nabi sebelumnya, seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus, maka yang namanya harta rampasan perang itu hukumnya haram untuk diambil oleh nabi dan oleh pengikutnya. Ya. Jadi seluruh nabi sejak zaman Nabi Adam sampai nabi sebelum Nabi Muhammad, bagi mereka itu diharamkan harta rampasan perang atau ghanimah itu. Bagaimana mereka lakukan waktu itu? Bagi mereka lakukan itu dibakar, ya. Dibakar sebagai persembahan, ya. Sebagai persembahan kepada Allah. Jadi nggak boleh dinikmati, nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh dijual. Nah, Nabi Muhammad SAW di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau dan kepada para umatnya, dihalalkan untuk mereka itu, ya, harta rampasan perang. Makanya Allah di sini katakan, kalau bukan karena ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, yaitu membolehkan kalian untuk mengambil harta rampasan perang, maka tentu lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Maka tentu akan menimpa kalian atas apa yang kalian ambil dari harta rampasan perang tersebut sebuah azab yang sangat besar, sebagaimana dulu diberikan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad yang coba-coba mengambil harta rampasan perang, diazab oleh Allah. Karena Allah ketetapan Allah pada zaman dulu itu, harta rampasan perang tersebut haram hukumnya untuk diambil, ya. Nah, inilah. Nah, makanya kemudian Allah mengatakan, inilah ketetapan Allah yang dimaksud itu. Allah mengatakan fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Maka sekarang makanlah, nikmatilah, ambillah mimma ghanimtum dari apa-apa yang kalian rampas dalam peperangan itu yang sifatnya dan menjadi halal dia dan juga baik. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Maka makanlah, nikmatilah
makan di sini bukan berarti ada kue ya, ada kue, ada daging, enggak. Maksudnya itu nikmatilah, ambillah, kuasailah ya. Mimma ghanimtum, apa-apa yang kalian rampas itu dia menjadi halal bagi kalian dan juga baik. Nah, inilah ketetapan Allah yang tadi disebut di atas, yang akhirnya baik menebus tawanan itu, begitu juga mengambil harta rampasan perang yang terdapat di medan peperangan tersebut, maka hukumnya halal dan baik bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, dan tetaplah kalian bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kalian meskipun itu halal juga, baik juga, tapi tetap bertakwa ya kepada Allah. Jaga ketakwaan kalian, tetaplah bersikap zuhud dan wara'. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tadinya kalian harusnya diazab oleh Allah. Belum diturunkan ketetapan untuk mengambil ghanimah, kalian telah mengambilnya, ya. Tapi karena memang dasarnya itu memang sudah ada, tapi belum turun saja, maka sekarang diturunkan oleh Allah ketetapannya, silahkan ambil harta rampasan perang tersebut. Adapun yang tadi kalian lakukan tidak sengaja karena hawa nafsu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat serta saudari sekalian yang saya hormati, saya muliakan, itulah sedikit bimbingan yang bisa saya berikan, tuntunan untuk tadabbur kita pada pagi hari ini. Surat Al-Anfal ayat 62 sampai ayat 69. Ya, yang tentunya meskipun ini masih berhubungan dengan sejarah Perang Badar yang secara detail masih berhubungan dengan perjuangan Rasulullah SAW, namun tidak kita pungkiri syarat makna ya, syarat makna, syarat hikmah yang bisa kita tadaburi, kita renungkan, kita refleksikan juga dalam kehidupan kita, nilai-nilainya. Seperti ta'liful qulub tadi yang kita sampaikan, bagaimana pentingnya kita menjaga ta'liful qulub ya. Sehingga kita dalam sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, daripada kita memaksakan pendapat kita, yang mungkin pendapat tersebut akan membuat orang lain berkecil hati dan segala macam, maka lebih baik kita berjiwa besar. Selama keutuhan persatuan tetap bisa dijaga, maka kita kesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya. Demikian, terima kasih. Kita cukupkan untuk tadaburnya dan kita masuk kepada diskusi dan tanya jawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.